Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Saya masih di Labuan Bajo di Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sore ini tepatnya di SMK Negeri 3 Komodo. Secara kebetulan ada seorang ibu cantik ini di samping saya. 2021 ini dinobatkan sebagai Putri Komodo. Ya, selamat sore. Selamat Ya, sore, mungkin bisa menyapa teman-teman dulu. Halo, selamat sore. Ya, bisa perkenalkan nama lengkapnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Erlina Gorlin. Saya biasa disapa dengan sebutan Erlin. Saya di sini sebagai guru pendidikan bahasa Inggris. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi ceritanya Media Pendidikan Cakrawala NTT tiba di sini hari Senin kemarin. Kita kegiatan sama-sama, lalu dalam percakapan itu ternyata Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa salah satu staf guru di sini kemarin dinobatkan menjadi Putri Komodo. Ya. Nah, rupanya sudah berhadapan dengan saya di sini, Erlin. Baik, Erlin. Bagaimana perasaannya kemarin dinobatkan sebagai Putri Komodo, lalu sampai mereka mendapatkan sosok Erlin itu ceritanya bagaimana? Jadi untuk perasaannya sendiri sudah pasti saya sangat bangga dan sangat terharu sekali karena jujur saja ini merupakan sebuah penghargaan besar dan pengalaman pertama saya dinobatkan menjadi Putri Komodo di daerah saya sendiri di Labuan Bajo. Kemudian untuk prosesnya sendiri sampai saya bisa memakai baju ikon dari Komodo itu sendiri. Jadi memang untuk secara pribadi saya itu sangat menyukai di dunia modelingnya, itu suka sekali dengan itu. Dan kemudian di Facebook itu ada sebuah grup namanya Pioneers. Jadi di situ tuh untuk semua pelaku-pelaku pariwisata juga ada, kemudian untuk yang pemilik kafe juga ada. Nah kebetulan di situ juga ada namanya Ibu Marliana. Jadi Ibu Marliana itu kalau tidak salah dia adalah salah satu manajer juga di Bacarita. Dia sedang mencari talent. Jadi di situ waktu itu tulisnya dalam bahasa Inggris ditulisnya, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dia menuliskan bahwa dicari model asli lokal Labuan Bajo gitu, yang memang punya passion di situ. Kemudian tingginya itu harusnya 175 kalau tidak salah waktu itu. Tapi saya pikir-pikir ya ampun, saya tingginya kayaknya tidak sampai di situ. Tapi saya berusaha gitu. Saya berusaha untuk kontak dia. Saya kontak dia, kemudian sebelum sampai situ ada teman saya namanya Kakak Nur ini, dia rekomendasi saya. Jadi di situ kan biasa ada tag untuk seseorangnya. Jadi Astri Nur ini tag Erlin Gorlin gitu. Kemudian kalau tidak salah juga Kakak Froni dia juga nge-tag saya gitu. Lalu saya buka Facebook, siapa nih yang nge-tag kayak gitu. Kemudian saya buka, oh saya bacakan tulisan dari Bu Erlin itu. Kemudian saya masih sempat berpikir sih dalam mungkin berapa menit begitu saya berpikir pas saya harus chat ya di Marliana seperti itu. Jadi tiba-tiba saya langsung sudah saya chat saja seperti itu. Ini saya chat untuk 1 jam 2 jamnya Ibu Marliana belum balas karena waktu itu mungkin dia belum aktif Facebooknya. Kemudian saya tunggu. Tapi sih sama masih ragu-ragu ya, ragu karena sepertinya tidak mungkin. Tapi dalam diri saya mengatakan bahwa saya kan orang asli lokal. Kemudian saya memiliki kulit hitam. Jadi kulit hitam itu kan mungkin sebagai salah satu kulit juga yang bisa dipakai pada saat kita menggunakan baju Putri Komodo itu supaya match begitu masuk dengan sejarah Komodo itu. Kemudian, nah pada saat tunggu-tunggu ternyata setelah berapa jam saya tunggu dibalas sama Ibu Marliana gitu. Saya kaget. Lalu dia punya balasan itu sangat singkat waktu itu. Dia balasnya, kamu langsung datang saja sebentar jam 4 di kafe Bacarita gitu. Kemudian, oh baik jam 4. Nah, tiba-tiba teman saya nama Kakak Astrid Nurmini itu menelpon saya. Jadi dia telepon saya, dia bilang begini, Erlin, ikut yuk, kita ada pemilihan Putri Komodo di Bacarita, saya juga mau ikut. Saya bilang, oh baik sudah kakak. Jadi saya semangat karena dia juga ikut. Karena kami pikir awalnya itu mungkin dibutuhkan lebih dari 1 begitu. Lebih dari 1 ternyata kita kami sama-sama ke sana. Sampai di sana ternyata Ibu Marliana memang membutuhkan 1 orang yang tinggi, yang tinggi. Jadi ada satu kata yang pertama kali first impression ketika ketemu dia bilang gitu, ini cocok nih karena dia hitam gitu. Saya bilang gini, saya kembali lihat ini saya, aduh
Puji Tuhan ya, kalau memang kriterianya hitam ya sudah saya bisa masuk seperti itu. Lalu dia bilang gini, pertemuannya sangat singkat sekali waktu itu, mungkin berapa menit saja. Dia bilang gini, besok kamu datang lagi saja begitu, jam 4 di jam yang sama. Kemudian besoknya itu tepat jam 4 juga saya pergi lagi ke Baca Rita gitu. Sampai di sana ternyata mereka sudah menyiapkan memang bajunya gitu. Sampai di sana saya langsung fitting baju. Jadi fitting baju, baju itu waktu itu betul-betul pas di saya gitu. Itu kan kalau tidak salah dipakai sama Putri Pariwisata NTT kalau tidak salah, dia berbadan kecil, tidak tahu berat badannya, tapi intinya waktu itu berat badannya hampir sama dengan saya gitu. Jadi puji Tuhan langsung match gitu, jadi badan saya dengan baju itu cocok gitu. Akhirnya sudah ibu ada bilang kamu cocok sekali pakai baju ini, dia bilang. Kemudian kita latih catwalk kan di situ. Kita sempat latih catwalk. Itu lokasinya di mana? Lokasinya di Baca Rita. Di depan Baca Rita itu kan ada seperti balkon besar di depannya. Kemudian kita latih catwalk situ, lumayan ramai waktu itu, ada yang melihat juga gitu. Nah setelah itu karena fix memang saya yang memakai itu, kemudian pada tanggal 21 ya kalau tidak salah 22 itu acara API Award, itu kan untuk acara API Award. Jadi acara API Award itu adalah salah satu acara puncak sebuah pariwisata yang didatangkan oleh berbagai pejabat negara, maksudnya berbagai pejabat yang ada di Indonesia gitu. Seperti bupati-bupati dari setiap kabupaten juga datang gitu. Jadi saya rasa saya sangat terharu sekali karena biar bagaimanapun ini adalah pengalaman pertama saya dan saya harus berada di tengah-tengah orang penting seperti itu. Wih, keren. Jadi sabar ya. Ini masih penasaran. Kita potong sedikit dulu biar nanti sebentar ada sesi yang buat mereka penasaran. Jadi ternyata kulit hitam lalu tinggi itu juga malah dibutuhkan ya untuk momentum ini ya. Jadi baik, ceritanya sangat inspiratif ya. Erlin hobi passionnya ke busana seperti itu sejak kapan? Kalau untuk sejak kapannya itu, ini karena hobinya itu dari sejak saya SMP. Jadi dulu kan saya sama itu ada bayangan masa-masa usia SMP itu seperti apa? Usia SMP itu ya sekitar berapa ya, belasan tahun, umur 14-15. Ya maksudnya waktu itu kalau Erlin masih ingat itu apa yang menunjukkan penemuan passion itu? Oke, jadi yang menemukan yang saya merasakan sekali waktu itu adalah saya dengan teman saya pergi ke sebuah bukit. Waktu itu masih menggunakan HP Nokia dulu, HP Nokia yang editannya masih tulis love gitu. Kebetulan saya punya sahabat namanya Evan, dia laki-laki, tapi dia sahabat saya dari SD. Dia juga punya passion atau suka sekali berfoto seperti. Jadi di situ kami seperti seperti Tuhan mempertemukan kami sejak SD untuk tujuan yang luar biasa gitu. Dia passion, kalau dia passionnya disuka potret gambar, kemudian saya suka di foto. Jadi sepertinya masuk. Kami kadang hari Sabtu itu selalu pergi ke bukit untuk foto. Take pertama biasanya kalau untuk buat video pertama saya lip sync lagu gitu. Kemudian catwalk di bukit, jalan-jalan seperti itu. Kemudian foto-foto ala model begitu. Itu SMP ya? Itu SMP sampai SMA. Kalau kuliah di mana? Saya kuliah di Jepang. Saya kuliahnya di Universitas Katolik Jerman. Oh ya, kita satu alma mater ini. Jurusan? Saya pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, hobi tadi itu di saat kuliah masih juga ada? Sangat masih. Okay. Jadi di saat kuliah itu aktivitas saya memang karena sudah padat di dunia kuliah, tapi saya masih sempat dengan teman-teman yang notabene teman baru di sana gitu. Kebetulan teman saya juga ada yang passion di situ. Kita juga pernah dulu foto model itu, kalau tidak saya namanya The Arthur dari Kupang gitu. Saya kurang ingat baik nama dari fotografernya, tapi fotografer itu juga cukup terkenal di Kupang gitu. Kemudian kita waktu semester 1 atau semester 2 masih sempat bergelut di dunia foto-foto. Biasanya di lokasi mana kalau di Kupang? Saya kan juga dulu di Kupang. Iya, itu kita pernah di hotel. Oh, di hotel. Hotel yang di Kualino itu apa ya? Sylvia juga pernah di situ. Kadang kita dengan teman-teman juga di bukit-bukit kita foto-foto iseng seperti itu. Hanya mulai dari iseng-iseng seperti itu. Jadi saya rasa kayaknya saya hobinya di sini seperti itu. Tidak kebayang juga sampai akan ini
Oke, jadi bisa kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Setelah dipilih, dicoba pakaian, saya lihat di Instagram ya, itu kebetulan saya ditunjuk ke adik kemarin yang saya cerita. Itu ada beberapa lokasi untuk foto ya. Itu di lokasi mana saya kayak ada yang di pesisir pantai, ada yang di atas kapal. Oh iya, kalau yang itu jadi kalau yang di pesisir pantai sama di bukan di atas kapal, tapi itu pertama saya pernah mengikuti jadi model dari Kemenparekraf. Jadi waktu itu diadakan sebagai dari fotografer lokal Labuan Bajo, mereka mau mengasah, mereka punya ilmu, kemampuan untuk memotret. Jadi mereka percayakan saya jadi talent di situ, jadi model. Jadi waktu itu saya dapat photoshootnya itu di Hotel Inaya. Waktu itu saya direkomendasi oleh kakak Aidin, dia salah satu fotografer terbaik juga di Labuan Bajo. Itu biasa foto juga dia. Jadi dia rekomendasi saya untuk menjadi talent untuk acara Kemenparekraf itu. Dan saya juga bersyukur ketika saya ikut, itu yang saya menggunakan baju merah putih itu di Instagram saya. Itu fotonya di Hotel Inaya. Lokasinya di Hotel Inaya itu di restorannya, kalau tidak salah di lantai 2, kemudian di lantai 1 juga, di lobi, kemudian di belakang Inaya yang menghadap ke pantai, itu kita foto di situ lokasinya. Luar biasa. Jadi setelah disiapkan semua yang tadi itu, boleh diceritakan apa yang dilakukan saat momentum untuk api itu? Karena waktu itu dari Flores Timur juga ada bupatinya hadir karena salah satu objek wisata kami di Meko, Pulau Odonara itu juga juara 2. Jadi waktu itu di acara itu Erin sendiri diberi kesempatan untuk melakukan apa di situ? Iya. Jadi untuk acara puncaknya itu mulai dari saya persiapan itu dari jam 4, kemudian sampai jam 5 ya, saya menggunakan baju. Saya juga maksudnya saya dengan ada beberapa pelayan juga di situ, kami di ruangan yang sama untuk dandan. Saya menggunakan baju kostum Putri Komodo. Dan pada saat jam 5 take itu kami harus pergi ke lokasi untuk para pejabat itu duduk seperti Di panggung. Di panggungnya, ya betul sekali, di panggungnya. Jadi sebelum saya catwalk itu kan saya catwalk, tapi sebelum saya catwalk saya juga dipercaya untuk jaga di pintu. Jadi saya bersama beberapa pelayan yang sudah dipercaya oleh Ibu Julie Leskodat, Ibu Gubernur. Jadi saya waktu itu masih berdiri di depan pintu untuk menyambut tamu-tamu besar yang datang seperti itu. Kemudian pada saat agak gelap, mungkin jam 7-an begitu, saya diberi kepercayaan untuk catwalk. Jadi di tengah-tengah panggung besar itu saya diberi kepercayaan catwalk di situ, di depan orang-orang banyak gitu. Awalnya masih gugup, tapi saya merasakan sekali benefitnya adalah bahwa saya di situ betul-betul menjadi ratu, the Queen of Komodo, bahwa dia hadir dengan kulit yang hitam, dengan tampang yang menyeramkan. Di situ saya tidak diberikan kesempatan bersenyum karena supaya betul-betul menjiwai bahwa this is the Queen of Komodo, the Queen is coming gitu. Jadi saya jalan catwalk hampir 3 kali begitu catwalknya. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menjamu semua tamu-tamu yang datang. Mereka mempromosi saya bahwa ini adalah salah satu putri The Queen of Komodo di sini yang akan menyapa kalian semua begitu. Jadi mereka mempromosi saya dan juga semua kostum yang saya pakai seperti itu, supaya menceritakan bahwa ini adalah The Queen of Komodo itu sekarang, seperti itu yang hidup. Waktu itu sudah jadi guru di sini? Atau belum? Iya, sudah. Karena saya kalau tidak salah AP Award itu bulan Juni dan saya di sini sudah dari bulan Maret. Oh iya. Jadi seorang guru yang terpilih menjadi Iya, luar biasa itu. Mengajar bahasa Inggris ya di sini. Iya. Nah, dari passionnya ibu ini, apakah anak-anak juga punya peluang di sana yang bisa didampingi gitu? Ada anak-anak yang punya hobi juga seperti tenaga kerja. Sejauh ini saya sejauh pengamatan gitu. Ya, sejauh pengamatan saya sampai hari ini saya belum bisa menemukan basic anak-anak di dunia modeling itu sendiri, karena dari bagaimanapun pertemuan kami apalagi selama masa pandemi ini kan sangat terbatas. Jadi kami dalam 1 minggu mungkin 3
3 kali pertemuan saja, dan saya mendapatkan dalam minggu dua hari saja untuk bertatapan muka seperti itu. Jadi agak suka juga untuk saya di tahun pertama ini untuk bisa melihat potensi mereka di dunia modeling. Mungkin kalau saya diberi waktu untuk berapa bulan ke depan atau satu tahun ke depan, mungkin saya akan berusaha untuk menggali mereka yang punya potensi di situ. Iya, tadi kan beberapa hari kita di sini kita lihat menyanyi sudah ada, yaitu menari juga sudah ada dan sebagainya. Tadi menulis juga sudah ada, dan tentu yang ini juga penting kan. Ada tugas khusus tidak setelah dipilih menjadi Putri Komodo itu? Tugas khususnya tidak ada. Oh, tidak ada tugas khusus. Kalau dari pribadinya Erlin sendiri, bagaimana atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Manggarai Barat, pada khususnya dan NTT pada umumnya Indonesia, karena komodo ini kan juga binatang langka yang dikenal oleh dunia. Nah, bagaimana pembawaan diri, bagaimana apa yang mau diberikan kepada daerah dengan kepercayaan itu sebagai Putri Komodo ini? Jadi untuk menjadi The Queen of Komodo itu salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam diri adalah kepercayaan diri yang besar gitu. Kemudian yang kedua, saya pernah menulis quote di Facebook saya, jangan pernah takut hitam. Saya menuliskan cukup panjang waktu itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah berpihak untuk mendukung saya juga waktu itu, terlebih khusus untuk Ibu Juli dan juga tim Baca Rita Cafe gitu. Dalam tulisan saya di situ saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga saya ada quote masih ada di Facebook saya tulis, jangan pernah takut hitam, cintailah produk lokal karena hitam itu bukan kriminal. Hitam juga meskipun hitam kulitnya tapi hatinya belum tentu hitam, seperti itu. Tentang cinta. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa ya, sangat inspiratif. Berangkat dari hobi tentunya ya, berangkat dari hobi, lalu kita mencintai ya. Kadang di satu komunitas atau satu lingkungan yang banyak orang berwajah putih dan kemudian kita yang hitam dari Flores ini merasa minder, padahal justru kita yang terpilih untuk posisi yang sangat terhormat ini. Baik, mungkin ada pesan terakhir untuk generasi muda di Manggarai Barat dan di NTT, mungkin saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Pesan yang paling dalam dari diri saya untuk semua anak-anak muda yang ada di NTT, bahwa cobalah kita bisa menggali potensi kita dari dalam diri kita. Bagaimanapun potensi kita, bagaimanapun talent kita, kita harus berusaha untuk percaya diri, kemudian mengembangkan talent kita, meskipun mulai dari sederhana. Karena saya juga mulai dari hal yang sangat sederhana yang memang tidak pernah diketahui oleh semua orang, tapi karena kita terus berusaha, saya yakin dan percaya pada saatnya Tuhan pasti akan memberikan yang paling terbaik dari diri kita untuk kita tunjukkan kepada orang-orang yang besar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, poin perbincangan inspiratif kita pada kali ini bersama dengan Erlin, ini adalah yang pertama, kita percaya diri tentunya ya. Kita percaya diri, dan biasanya kepercayaan diri itu tumbuh karena bagaimana kita memanfaatkan hobi kita itu secara tepat, bagaimana kita membentuk jaring yang secara baik dengan teman-teman kita, lalu kita punya passion itu kita rawat, kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan ini. Dan untuk generasi muda seperti yang apa dipesankan tadi, kita masing-masing punya talenta, kita masing-masing punya bakat dan potensi, kita kembangkan itu dan memberikan kontribusi warna sendiri untuk daerah kita. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua, salam literasi. Salam literasi dan tetap kreativitas, menjadi anak muda yang terus berkarya dan berkreativitas yang tinggi. Oke, tetap berkreativitas dan berinovasi, berkarya yang tinggi. Salam selamat sore untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan kiranya ini menjadi informasi yang inspiratif untuk teman-teman di mana saja berada. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.